Pak. Ini saya sering mengingat-ingat, mengulang-ulang. Kalau kita lihat sekarang, ada orang yang usianya 65-70 tahun. Ini berarti sudah menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Seperti saya ini udah menjelang maghrib. Tapi kalau usia 55 tahun, 60 ba'da asar. Ya ba'da asar juga. Sedikit lagi maghrib. 45 tahun, 50 tahun itu waktu asar. 45 tahun ba'da duhur. Usia di bawah 40 tahun itu ya qabla duhur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat bonus. Amin. Ya rabbal alamin. Berkaitan dengan umur, ada dua ayat yang kita perlu perhatikan. Yang pertama ayat qauliyah. Ayat qauliyah itu dari kata qaul, berarti ucapan, berarti perkataan. Ini yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini ayat qauliyahnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi apakah semut, apakah kucing, apakah harimau, setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia bernyawa, maka manusia pun akan mati. Karena itu perlu kita perhatikan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa diajukan maupun diundurkan sesaat pun. Jadi kematian itu sudah pasti mati dan tidak bisa diundur ke depan maupun ke belakang sedikit pun. Insya Allah kita panjang umur dalam taat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Nah, di sini kita penting mengkaji ayat kauniyah karena manusia itu lebih senang melihat ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu dari kata kaun yang berarti ciptakan atau alam. Nah, berkaitan dengan umur, Allah ciptakan. Sebelumnya banyak ayat kauniyah berkaitan dengan umur, tapi salah satunya saya ambil dengan ayat kauniyah pohon kelapa. Pohon. Nah, ini kalau ada yang belum tahu pohon kelapa ini Pak, pohonnya Pak. Insya Allah udah tahu semua pohon kelapa. Apalagi orang Minang. Wah, itu orang Minang itu nomor 1 Pak. Yang ditanam duluan itu pohon kelapa, karena bisa buat santan. Itu nomor 1 itu kelapa itu Pak. Kalau kelapa nggak ada, masakan bisa nggak jadi nggak enak semua itu. Nah, ini kita belajar ayat kauniyah dengan pohon kelapa ini Pak. Allah memberikan ayat kauniyah di pohon kelapa itu. Yang pertama itu mancung. Nah, mancung itu gini Pak. Jadi sebelum pohon kelapa itu berbunga, masih tertutup dalam bungkusan kelopaknya, bunga itu namanya mancung dalam bahasa Jawanya. Nah, bahasa Sundanya apa tuh? Kalau ada gak tahu ya kebangetan memang. Ini ayat kauniyah Pak. Mancung itu bunga yang belum mekar, masih kuncup. Nah, bunga yang belum mekar masih kuncup pun ini bisa mati. Artinya apa? Mancung ini menggambarkan bahwa janin dalam kandungan itu bisa juga dijemput oleh Allah, bisa juga mati. Jadi kalau ada bayi yang masih dalam kandungan, apakah 7 bulan, apakah 8 bulan, itu juga bisa mati. Kalau dalam bahasa Jawa, urip durung metu wis bali. Nah, urip durung metu wis bali itu hidup belum muncul ke dunia, sudah dipanggil Allah, sudah kembali. Ini kalau soal umur begini Pak. Jadi syarat mati itu bukan tua. Masih janin saja bisa
panggil Allah. Tapi jarang. Tapi banyak. Keguguran, mati dalam kandungan. Ini kalau dalam pohon kelapanya ayat kauniyahnya mancung. Orang Jawa yang tahu nih, yang lain. Pokoknya kalau dalam bahasa Minang apa itu? Karena kan pohon kelapa dekat itu, Pak. Ini mancung. Jadi pertama itu mancung, artinya janin yang dalam kandungan. Jadi dalam kandungan bisa dipanggil Allah. Setelah mancung itu manggar. Nah, kalau orang Jawa tahu, kalau manggar itu begini, Pak. Manggar. Artinya setelah mancung, setelah dalam janin itu, lalu kemudian menjadi manggar. Nah, manggar itu bunga kelapa. Jadi setelah mancung yang masih dalam kuncup, lalu kemudian mekar, lalu kemudian ini dalam kaitan usia manusia masih bayi atau masih anak-anak. Bayi ataupun anak-anak pun bisa meninggal. Dalam Jawa disebut kembang durung sempat dadi woh wis gugur. Nah ini, Pak. Jadi kalau ada anak kita yang meninggal duluan, masih bayi, masih anak-anak, itu filosofenya itu manggar pun bisa jatuh berguguran. Ini anak-anak. Lalu kemudian yang ketiga itu bluluk. Bluluk yang ketiga, bluluk tuh kayak gini, Pak. Ini bluluk nih. Jadi ketika manggar itu, bunga itu kemudian jadi pentil, mangga pentil, ini pentil kelapa itu namanya bluluk. Nah, kan kalau anak gajah namanya beleduk, anak sapi namanya pedet. Nah, semua ada namanya, Pak. Anak manusia namanya bayi, kan? Ada bayi, bocah. Nah, bluluk ini, bluluk ini bisa juga seperti ini yang agak besaran. Nah, bluluk atau pentil buah kelapa itu, ini ibarat manusia masa remaja. Remaja pun bisa meninggal. Pentil durung jadi degan wis coplok. Nah, bahasa Jawanya itu gitu, Pak. Pentil durung dadi degan wis coplok. Remaja pun bisa dijemput malaikat Israel. Karena itu artinya apa? Jadi soal mati, bisa masih janin meninggal, bisa bayi anak-anak meninggal, bisa juga remaja meninggal. Habis bluluk, lalu masuk ke degan. Degan itu kelapa muda. Oh, di Jakarta banyak tuh. Dari Sukabumi, dari Banten, dari Jawa. Ini degan itu kayak gini, Pak. Degan ini, ini degan. Kelapa muda. Tapi bukan bini muda, Pak, bukan. Kelapa muda itu gini. Nah, ini. Jadi artinya kelapa yang masih muda, sudah ada kelapanya sedikit, tetapi kemudian yang paling enak itu adalah airnya. Nah, kelapa muda ini kalau di dalam kaitkan dengan umur manusia itu masa dewasa. Masa dewasa itu masa produktif. Ini pun juga bisa dijemput malaikat Israel. Degan durung dadi klopo wis tibo wis coplok. Jadi artinya masih dewasa, artinya belum tua. Dewasa itu belum tua. Belum tua pun orang bisa meninggal. Bisa kena kecelakaan, bisa kena sakit, bisa kena apapun. Kalau yang nanya sebab meninggal itu ya asbabun nuzul saja. Sebetulnya itu adalah
umurnya sudah tidak ada. Artinya ini degan ini, artinya degan itu cukup bisa. Jadi masih apa tadi yang masih kuncup namanya? Mancung, manggar, pentil, degan. Iya tadi beluluk itu. Nah, kalau sudah degan itu langsung nanti jadi kelapa. Ini begini lah. Kelapa itu maksudnya kelapa tua. Ada kelapa muda, ada kelapa tua. Anggap saja kelapa tua. Nah, ini usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun gitu, Pak. Kita ini udah kelapa semua ya. Tapi ada yang masih degan. 1 apa 2 dia. Ini ada 1. 2 itu 3 masih degan ini. Nah, ini jadi kelapa. Nah, kelapa itu begini, Pak. Jadi kelapa tua itu paling disenangi oleh orang-orang Minangkabau. Itu karena apa? Karena santannya itu, Pak. Santannya banyak. Nah ini kalau kelapanya yang sudah dikupas, sudah diselumbat. Jadi kelapa itu masih ada kulitnya. Kalau dalam bahasa Jawa itu diselumbat, maksudnya dikupas kulitnya, itu namanya diselumbat. Nggak tahu istilahnya. Nah, ini kelapa ini tuh sudah dipajang di ini seperti ini di pedagang. Lalu kemudian ada kelapa yang istilahnya masuk wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari itu di pohon kelapa ada, Pak. Di pohon kelapa. Ini wa aqalluhum indalika, ini di sini, Pak. Jadi sudah ada yang mancung gugur, ada yang manggar gugur, ada yang beluluk pentil gugur, ada yang degan gugur, ada yang kelapa juga gugur. Ini masih nangkring aja, Pak. Udah tua. Sekampung temennya udah meninggal semua. Kakaknya, adiknya. Ini masih nangkring aja, Pak. Sampai kering masih tetap nangkring di pohon kelapa. Ini bonus. Ini nanti yang begini ini nanti akan Pak, untuk bibit kalau di pertanian itu. Jadi kalau untuk bibit harus seperti itu. Nggak bisa kalau nggak seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Di dalam kehidupan ini syarat mati itu bukan tua, Pak. Jadi bisa masih dalam kandungan bisa mati. Bayi, bocah bisa mati, remaja bisa mati, dewasa yang lagi produktifnya bisa mati. Ada orang tua nggak mati-mati. Sampai sekampung itu sudah selesai semua itu, Pak. Baru dia yang belakangan. Namun kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita bisa berbuat amal soleh sehingga kita kemudian bisa menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin.